Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self-improvement. Saat ini kita belajar tentang tema mengembangkan jiwa. Jiwa yang kokoh, jiwa yang kuat. Jiwa kepemimpinan dalam diri kita. Dan kita sedang belajar tentang poin pertumbuhan pribadi. Kita belajar bahwa pertumbuhan pribadi akan maksimal kalau menggunakan strategi. Di segmen sebelumnya bahwa kita harus punya gambaran besar untuk melihat area-area di mana kita sebenarnya kuat. Dan yang kedua, kita harus menggunakan ukuran. Ukuran ini adalah bagaimana kita bisa mengukur dan mempengaruhi pertumbuhan diri kita. Sesuatu yang terukur pasti bisa diselesaikan. Bagaimana kita akan tahu perkembangan apa saja yang kita buat sebelum kita menemukan cara untuk melacak pertumbuhan kita. Jadi, kita harus melakukan yang dinamakan evaluasi dan perenungan. Sulit kalau kita tidak melakukan itu. Nah, untuk melacak pertumbuhan secara berkala lebih mudah daripada berusaha mengukurnya setiap hari. Karena berusaha menilai pertumbuhan kita sesering itu nanti sama seperti berusaha mendeteksi apakah anak-anak kita memang bertumbuh. Ketika melihat anak-anak kita setiap hari, kita tidak menyadari bahwa mereka bertumbuh. Namun jika kita tidak melihat mereka selama 3 tahun misalnya, atau setahun misalnya, perubahan itu seperti terlihat mencolok. Nah, itulah juga yang dilakukan di dalam pengukuran pertumbuhan, yaitu lakukan pengukuran pertumbuhan setiap akhir tahun. Saat itu, kita meluangkan waktu untuk merenung, meninjau agenda kita, dan mengajukan 2 pertanyaan kepada diri kita sendiri. Siapa yang mengembangkan saya? Dan apa yang mengembangkan saya? Sembari memikirkan pertanyaan pertama, kita mendaftarkan nama-nama orang yang menjadi katalis pertumbuhan dalam kehidupan diri kita. Kita berusaha mencari tahu bagaimana kita dapat meluangkan lebih banyak waktu bersama mereka di tahun mendatang. Kita juga menulis nama-nama orang yang memanfaatkan waktu kita. Tetapi kita sama-sama tidak mendapatkan manfaat dalam hubungan itu. Kita lantas memikirkan cara meluangkan lebih sedikit waktu bersama dengan mereka. Sembari meninjau agenda kita selama setahun terakhir, kita memikirkan pertanyaan kedua untuk menentukan ide, pengalaman, kegiatan, kisah, sumber daya, dan pikiran yang mengembangkan diri kita. Kita menggunakan jawaban-jawaban kita untuk mengevaluasi pengalaman masa lalu, menentukan target baru, dan mulai merencanakan area utama pertumbuhan untuk tahun mendatang. Jadi kita harus mengukur, melakukan ukuran. Dan mari kita akan lanjutkan bagaimana proses pertumbuhan itu, khususnya dalam pengukuran. Salam untuk melakukan pertumbuhan pribadi. Salam untuk terus mendaki potensi maksimal kita. Salam sukses luar biasa dari saya, Mr. Sorchan. Halo guys, sahabat Mr. Sorchan. Yuk subscribe channel Mr. Sorchan, beri komentar, dan share agar orang lain bisa menjadi lebih baik. Salam sukses luar biasa, salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan.